Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Nama Badu. Rekan-rekan semuanya, selamat datang di podcast Ramadan BKPRMI. Di kesempatan kali ini di Ramadan yang ke berapa, Pak? Ke-6. Alhamdulillah kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dapat diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa karena jika Allah tidak memudahkan, kayaknya puasa itu terasa berat ya Pak ya. Iya. Itu. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, di mana seluruh umat manusia, seluruh orang-orang yang beriman tentunya sedang berlomba-lomba dalam kebaikan ya, Pak ya. Tentu tidak ada kata lelah, tidak ada kata udahlah puasa mah waktunya istirahat gitu ya. Ya. Waktunya santai-santai karena lapar, haus pasti ya, tidak menafikan juga ya, walaupun orang yang kuat sekalipun tetap aja lapar Pak ya. Betul. Gitu. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum itu teman-teman semuanya ada tamu istimewa ya. Kita hadirkan di kesempatan kali ini. Nanti kita kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Sebelum itu silakan teman-teman semuanya jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe channel BKPRMI Kota Cilegon. Oke Pak, selamat datang di podcast BKPRMI di bulan Ramadan ini. Sebelum itu silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik Kang Wahyu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Dedi Setiawan yang kesehariannya berada di lingkungan podcast ini, yaitu mengelola TPQ ya. TPQ yang berkaitan dengan podcast ini, jadi seharinya ada di tempat ini sebetulnya. Ya. Itu kemudian yang lain-lainnya saya juga ngajar di SMK. Oh ya. Ya. Hari apa aja Pak? Tiap hari? Ya, tiap hari. Pagi. Ya, pagi sampai jam 2:30. Terus habis itu langsung ke sini Langsung ke TPQ ini. Alhamdulillah ya. Ramadan ini juga sama? Sama. Ramadan ini ya biasanya kita kegiatan ya 3 minggu 3 pekan lah untuk kegiatan TPQ. Nanti habis menjam Idul Fitri libur lagi seminggu. Seperti itu. Tapi emang kesehariannya setiap hari pun, bahkan Ramadan ini pun kayak gitu Pak ya? Iya. Pagi di SMK, ya. Sore di TPQ. Betul. Seperti itu. Itu bagi Bapak capek nggak sih Pak? Ya Alhamdulillah ini karena mengajar buat saya menjadi suatu hal yang hiburan. Di sisi lain hiburan itu ketemu anak-anak TPQ kan, ketemu anak-anak di TK atau SD, itu bagi saya merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Nah, yang sudah saya jalankan selama ya 37 tahun mengelola anak. 37 tahun? Iya, lahir tahun 85. Jadi cukup lama, jadi 37. Ya itulah kepuasan batin tersendiri apabila memang saya ketemu dengan anak-anak pada sore hari. Apapun keadaan mereka, ya itulah anak-anak TK atau SD seperti itu adanya. Nah, selama 37 tahun ini Pak, ini kan sudah melalui berbagai macam rintangan gitu kan ya. Rasa lelah pun, rasa bosan juga gitu ya. Kadang tidak dipungkiri juga mungkin untuk guru-guru pengajar yang baru, kayaknya ngajar tuh gak ada apa-apanya deh katanya. Kayaknya gitu Pak ya. Iya. Menurut Bapak gimana sih Pak biar kita tetap jalan istiqomah gitu dan tugas kita itu untuk mencerdaskan bangsa gitu. Betul. Jadi kalau ngajar di TPQ mungkin kalau boleh saya sebutkan banyak beramalnya ketimbang mungkin dapat feedback dari sekolah ya berupa ya katakanlah honor ya. Untuk di TPQ ini saya sampaikan kebanyakan beramal. Namun saya sampaikan pada para guru bahwa pahala itu pasti Allah akan berikan kepada kita manakala kita ikhlas. Terutama dalam dunia pendidikan, apalagi dalam pendidikan Islam. Jadi sebetulnya saya memberikan kepada para guru itu bahwa kita sebetulnya banyak beramal, memberikan ilmu di TPQ. Adapun hadiah itu nanti Allah yang akan memberikan tersendiri. Dan hadiah itu tidak harus materi kan, mungkin kesehatan, mudah rezeki, mudah jodoh dan lain sebagainya. Insyaallah seperti itu. Jadi, ya kalau di TPQ sudah paham semua bahwa memang tidak seperti bekerja di sekolah pendidikan umum. Yang mungkin sekali lagi banyak kita hanya bisa beramal, namun pada dasarnya harus ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Tapi kan
guru itu kan nggak mudah gitu Pak ya, apalagi setiap malam nyiapin materi gitu ya, Iya, nyiapin pelajaran gitu. betul, ya. Terus Bapak sendiri gitu, gimana sih Pak caranya biar tetap termanage gitu waktunya Pak? Hmm. Pas di rumah gitu sambil sambil apa, mungkin ada tugas-tugas Iya, lain, apalagi ngajarnya 2 kali gitu, cara iya, ngaturnya itu gimana Pak iya. gitu? Ya, pada dasarnya kan guru kita juga ada yang paginya juga mengajar di TK, di SD. Setelah pulang dari SD TK juga langsung ke TPQ. Saya seperti itu. Bagi guru-guru yang memang waktunya dari pulang pagi itu nggak jauh dari TPQ langsung ke sekolah. Tapi ada juga yang pulang dulu, ya mungkin ketemu keluarganya baru berangkat ke TPQ. Karena kita buka pada jam 14, jam 2 siang. Seperti itu. Jadi memanajenya ya sekolah pagi. Kalau memang pulangnya mepet dengan TPQ, kadang-kadang ada langsung guru yang datang ke sini. Kadang dia bawa salin sendiri, bahkan ada yang baju seragam diganti di sekolah. Adapun yang pulang dulu sejenak, kemudian berangkat ke TPQ. Ya. Untuk saya pribadi dalam manage waktu itu memang karena memang sudah lama kita kerjakan sehingga sudah terbiasa, jadi sudah berjalan seperti itu adanya. Nggak ada kesulitan, tidak berbenturan dengan keperluan yang lain. Ya, alhamdulillah selama ini semuanya berjalan dengan lancar, dan guru-guru pun ya memang pasti ada yang halangan itu bisa dikondisikan, dan kita kan ada grup ya, ketika ada halangan menyampaikan kepada grup sehingga di backup oleh guru yang lain. Iya. Nah, iya jadi memang karena sudah terbiasa Pak ya, Iya. sehingga mengatur waktu itu sudah mulai gampang lah itu ya. Iya, Itu bisa terarah karena kita bisa sudah biasa. terarah. Ya. Mungkin pada awalnya memang sulit tapi lama-lama akan terbiasa. Iya, 37 tahun loh teman-teman. Lama Iya, banget. di dunia pendidikan. Saat ini mah Iya. saya insya Allah dari TK sampai perkuliahan malah untuk sekarang. Oh, Iya. Dulu mungkin hanya fokus di SD ya. Sekarang dari TK sampai perguruan tinggi insya Allah. umur saya aja belum nyampe Pak. Ya. 37 tahun. Iya, iya. Dengan karir Bapak Masya Allah ya, Iya. semoga diberikan kemudahan terus Amin, gitu ya ya Pak Allah, ya. ya Rabbal Alamin. Karena memang dari niatnya itu kan ya kadang orang itu nggak melihat balasan dari Allah itu berupa yang lain gitu tuh. Kadang orang tuh hanya melihat dari segi materi aja gitu ya, Iya. menjadi guru gitu. Padahal Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kayak yang dijelaskan Bapak tadi tentang nikmat sehat, bahkan Iya. itu termasuk balasan juga Pak ya. Iya. Ya, barusan. Balasan juga, terus juga dimudahkan kehidupannya Ya, gitu ya, betul. tidak dipersulit, dijauhkan dari mara Ya, bahaya, ya, betul. dijauhkan dari hutang, mungkin itu salah satu bentuk balasan ya. juga Pak Ya, ya. itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika mengajar kita ikhlas. Ikhlas, Gitu. ya. Ya, kecuali mungkin memang yang menjadi kewajiban ya seperti laki-laki menjadi guru tetap di sebuah sekolah gitu kan. Kita anggap kalau TPQ ini kan hanya sekolah sore di luar pendidikan yang formal. Lagi, ya. Jadi bisa dikatakan sebagai tambahan atau memang kegiatan tambahan bagi para ibu-ibu ya. Para ibu-ibu yang mungkin ingin bergabung di sekolah TPQ itu biasanya itu tambahan aja. Jadi bukan pokok. Ya. Yang pokok tetap disupport di pagi hari di sekolah umum. Itu yang menjadi pokoknya. Ya, di bulan Ramadan ini kan Pak Dedi tetap ngajar juga gitu kan ya. Iya. Tetap beraktivitas juga, tidak beda-bedakan lah ya sama hari-hari biasa, Ya. sama aja Pak ya. Ngajar tetap sama gitu ya. Iya, Nah, sama. ada gak sih Pak di Ramadan ini gitu? Kayaknya beda nih di Ramadan kali ini gitu, lebih gimana gitu. Kira-kira ada nggak Pak ya? Ya, alhamdulillah setiap muslim pasti akan menambahkan ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun tidak seluruhnya bisa bertemu karena mungkin satu ketika satu tahun mana atau mungkin apakah ini Ramadan terakhir buat kita kan kita tidak pernah tahu. Iya. Alhamdulillah kita bertemu Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya Ramadan jujurlah menjadi dambaan setiap muslim yang beriman. Iya. Karena itu bulan yang sangat Allah berikan pada kita yang sangat penuh keberkahan. Makanya dalam aktivitas pun kita mencoba untuk tidak ada perubahan ya, ya bekerja, ya mengajar dan lain sebagainya. Adapun mungkin di sebuah lembaga tentu ada pengurangan waktu ketika bekerja, tapi dalam hal mengerjakan tugas kita hendaknya juga tidak berkurang karena sama saja Ramadan juga, bahkan mungkin setiap gerakan ucapan kita bisa dibarengi dengan zikir dan sebagainya, sehingga tidak ada halangan atau dikatakan menjadi sebuah halangan puasa Ramadan itu. Justru kita harus bergembira, bersenang dengan Ramadan ini, sehingga dalam bekerja tidak ada perubahan apapun, tetap seperti biasanya bekerja normal. Seperti itu ya. Iya, jadi memang Ramadan itu bukan alasan untuk kita Ya, berhenti itu. bekerja, Pak ya. Iya.
ditanjurkan Dan gitu. Ramadan juga kan banyak sekali keutamaan-keutamaannya gitu ya. Iya. Banyak sekali hikmah yang bisa didapat daripada bulan Ramadan ini gitu kan ya. Iya. Ada nggak sih Pak hikmah yang Bapak rasakan gitu tuh Pak selama di bulan Ramadan ini gitu? Ya, buat saya sendiri memang mempunyai apa hikmah tersendiri karena ada beberapa kejadian dalam keluarga yang mungkin ketika waktu itu kita keluarga masih lengkap, ya qadarullah pada saat ini ada keluarga kita yang sudah kembali ke rahmatullah tidak ada, sehingga itulah yang menjadi pengingat. Nah, di Ramadan ini hikmah-hikmah seperti itu atau hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah hal yang kita teringat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Makanya ya bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan untuk saat ini. Dan secara umum memang bertemu Ramadan itu merupakan sebuah kegembiraan. Ya, seperti dengan hadis Rasulullah SAW itu, lis-shaimi farhatani, ya, farhatun indal iftar, farhatun liqa'i rabbih. Bagi orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka puasa. Dan ketika kita insya Allah nanti bertemu dengan Rabb-nya, ya Allah Subhanahu wa taala. Kang Wahyu bisa merasakan sendiri secara pribadi ketika buka bagaimana bahagianya. Bahagia, senang banget. Seperti bagaimana bahagia tidak bisa tergambarkan atau tidak kita bisa ucapkan bahagianya kita ketika berbuka puasa. Dan itu merupakan sebuah kesempurnaan puasa kita. Kita sampai dengan azan itu dengan selamat, tidak ada halangan apa-apa, dan kita bisa berbuka dengan keluarga. Itulah kebahagiaan yang hakiki sebetulnya. Yang itu setiap hari kita rasakan selama bulan Ramadan 1 bulan penuh itu. Bagi saya pribadi ada kesan lain, tapi secara umum adalah kita selalu mendapatkan kebahagiaan setiap hari, setiap buka. Itu akan selalu terus mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu. Iya, jadi memang di bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan-keberkahan juga yang menghampiri kita gitu ya. Yang tidak bisa didapatkan di hari-hari biasa gitu kan Pak ya. Apalagi di Ramadan ini kan semua orang ada yang menjalaninya dengan gembira gitu ya, ada yang menjalani dengan ya udahlah jalanin aja gitu, ada yang menunggu hari rayanya gitu, berbeda-beda. Cuman tadi ketika kita lagi ada di bulan Ramadan, pastikan niat kita ya lillahi ta'ala gitu ya, untuk menyempurnakan ibadah kita gitu. Karena ya kapan lagi gitu, seperti yang Bapak bilang tadi gitu, kita belum tentu ke depan akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak ada duanya gitu, baik itu yang pahala yang diberikan oleh Allah gitu, berbeda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Terus di bulan Ramadan itu kan cara menumpuk kebaikan, cara menggali kebaikan itu cukup mudah Pak, karena ya itu tadi Allah itu kan sudah menutup jalan-jalan kemaksiatan, tinggal kitanya aja gitu ya, kemana harus melangkah gitu. Nah, yang menarik tadi teman-teman semuanya, penonton di rumah gitu, tadi kita sempat ngobrol gitu sama Pak Dedi terkait Ramadan yang ada di setiap daerah-daerah gitu kan Pak ya. Alhamdulillah tadi Pak Dedi juga sudah sedikit kita sharing gitu ya, terkait bagaimana Ramadan di negara lain gitu Pak ya, berarti ya di negara lain gitu, dan khususnya di kota Mekah ya Pak ya. Karena alhamdulillah Pak Dedi juga insya Allah sudah melaksanakan ibadah umroh dan sudah pernah Ramadan berarti di sana ya Pak ya, pas Ramadan ya. Di luar Ramadan. Iya, di luar Ramadan. Nah, kira-kira gimana sih Pak tadi terkait perbedaan gitu Ramadan di sana dengan di sini gitu Pak? Apakah di sana puasanya lama gitu, apakah di sini biasa, terus di sana jamaahnya kayak gimana gitu? Banyak yang mendambakan ingin puasa Ramadan berada di puasa suci tanah Mekah ya, di Mekah itu sendiri. Karena memang di sana itu memang ada perbedaan, Masya Allah luar biasa. Keadaan Ramadan di Mekah itu memang sangat membuat kita semakin bersemangat. Ya mungkin ada hal yang sedikit berbeda dengan di negara kita. Kalau di negara kita biasanya rame itu di awal waktu ya. Di minggu pertama itu rame sekali, tapi di akhirnya di lain tempat ramenya, tidak di masjid aja, di lain tempat. Tapi kalau di kota suci Mekah itu akan berbeda. Pada awalnya mungkin biasa aja ya, seperti ya biasa-biasa tidak seramai di kita Indonesia. Tapi pada akhirnya menjelang 10 hari terakhir itulah yang membludak, yang jamaah itu semakin karena adanya itikaf ya. Dan di sana itu orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan, Masya Allah itu sampai melimpah makanan itu, karena memang mereka ingin sekali makanannya itu dimakan oleh para jamaah. Ya, sampai dihabiskan, sampai memang membludak sekali.
ketika 10 hari yang terakhir. Jadi lebih banyak orang yang ngasih daripada yang nerima Pak ya. Masya Allah yang lebih banyak orang Banyak yang orang yang memberikan, ngasih gitu iya, ya, yang benar. berlomba, Masya Allah sangat luar biasa. Orang berlomba-lomba itu untuk supaya makanannya dimakan oleh para jamaah ya. Kemudian ya itulah satu hal yang mungkin sangat mencolok sekali ya keadaan Ramadan itu dengan di negara kita Indonesia itu mungkin pada keadaan awal sama akhirnya. Kadang lagi kalau kita mungkin rata-rata kita pada awalnya, tapi pada akhirnya kebanyakan kita mungkin ada di tempat lain kan di masjid, tapi juga di daerah tertentu juga ada yang masih barang konsisten dari awal sampai akhir juga. Alhamdulillah bisa ramai dengan kegiatan sholat tarawih dan kegiatan membaca Al-Quran sebulan penuh di tempat yang masing. Ini saya katakan satu hal saja yang sedikit ada perbedaan, itu keadaan yang memang sangat berbeda sekali itu ketika di 10 hari terakhir ya, Masya Allah memang di kota Suci Mekah itu memang luar biasa, orang-orang itu sangat bersemangat, bahkan yang banyak yang beritikaf di sana. Itu tadi yang paling kita signifikan itu adalah ketika memberikan makanan kepada jamaah itu sangat banyak sekali, melimpah ruah, karena mereka berlomba untuk ingin makanannya dimakan oleh para jamaah. Itu yang mungkin sangat berbeda sekali, berbeda dengan negara kita ini. Nah sebetulnya dari situ aja kita bisa memahami gitu bahwa semakin kita mendekati untuk ditinggalkan oleh Ramadan, justru kita harus semakin giat Pak ya, keimanan, tingkat keimanan, ibadah kita harus lebih gitu. Jadi memang ya bukan kesalahan juga sih, mungkin kekeliruan gitu ya, mungkin dari mungkin kurangnya edukasi atau pemahaman yang diberikan kepada anak-anak atau masyarakat kita gitu terkait Ramadan. Ya memang sih di 10 hari terakhir itu di masyarakat juga diistimewakan kan gitu ya, ada yang namanya doa-doa kayak gitu kan ya, malam-malam ganjil kan kayak gitu Pak ya. Nah tapi memang kebanyakannya dari kita anak-anak muda gitu kan ya, kadang lalai akan hal itu gitu, mentang-mentang udah mau beres Ramadannya jadi mereka berasa senang gitu, wah mau makan lagi gitu, oh nggak puasa lagi, padahal pintu surga yang segampang itu bentar lagi mau susah lagi loh gitu didapatkannya gitu. Nah itu yang harus bisa diaplikasikan di sini sebetulnya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi 10 hari terakhir itu memang kadang bagi orang beriman itu sangat waktu yang dirindukan ya, karena 10 hari terakhir itu masa-masa kita harus meningkatkan amal. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kalau ketika pernah 10 hari terakhir itu beliau kencangkan ikat pinggang. Ya. Jadi maksudnya fokus di i'tikaf di masjid, ya, memperbanyak amalan-amalan, dan tentu saja secara perasaan kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan. Yang tadi Kang Wahyu bilang di awal, belum tentu kita akan bertemu lagi di Ramadan akan datang. Maka 10 hari itu menjadi sebuah hal yang kita maksimalkan dalam ibadah kita ya, amal-amal kita. Dan tidak lupa di penghujungnya ada zakatul fitr ya. Itu yang harus kita jangan sampai lupa juga. Maka para penonton sekalian, nanti menjelang Aid kita diharuskan membayar zakat untuk kita. Itu untuk berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu, supaya mereka ikut berbahagia. Di hari Id nanti mereka ikut merasakan kebahagiaan bersama dengan kita. Itu Kang Wahyu untuk 10 hari terakhir. Jadi adalah merupakan hari yang menentukan untuk kita puasa. Kadang-kadang ketika kita kecil ada fenomena bahwa dia justru hari terakhir itu malah puasanya semakin kendor. Iya benar. Anak kecil itu kan ada harapan lain di puasa itu kan tidak seperti orang yang sudah dewasa mungkin. Tapi anak kecil banyak yang maka justru di hari terakhir itu malah agak kendor. Tapi lain dengan keadaan kita sudah dewasa, bahwa 10 hari terakhir adalah 10 hari yang sangat menentukan sekali. Kita memaksimalkan amal-amal kita. Seperti itu ya. Ya, dan itu ya teman-teman, berarti kalau teman-teman merasakan tadi kalau misalkan 10 hari terakhir itu ada hal yang istimewa, berarti teman-teman sudah dewasa. Tapi kalau teman-teman merasa kendor, merasa udah mau seneng gitu ya. Nah, berarti masih anak kecil. Jadi anaknya seperti kan dulu kalau semakin air malah senang sih perasaan, tapi puasanya malah kadang ada yang kendor. Karena itu tergantung dari pendidikan orang tua juga ya. Ada tidak semua sih, mungkin ada beberapa. Ya tentunya banyak lah. Banyak. Makanya sekolah itu di akhir-akhir itu diliburkan Pak ya. Berapa hari itu sebelum? Biasanya itu seminggu itu 7 sampai 10 hari terakhir. Seminggu lah, 1 pekan itu. Biasanya mengikuti arahan dari dinas biasanya. Ada edaran dari dinas liburkan kapan dan masuk di kapan. Setidaknya itu 7 atau 10 hari terakhir itu sudah libur. Biasanya. Benar, setidaknya dikasih kesempatan gitu ya untuk benar-benar fokus ibadah, fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, fokusnya berkali-kali lipat untuk melaksanakan ibadahnya.
Karena itu tadi tidak ada kesempatan lain. Ayo bentar lagi nih, gitu kan ya. Bentar lagi mau hari raya Idul Fitri, Iya. itu Ramadan bentar lagi mau meninggalkan kita. Iya. Ya sudah, jadi apa kita selama di bulan Ramadan gitu? Apakah masih sama-sama aja ataupun Iya. udah berubah gitu? Iya. Selain daripada mudik Pak ya. Iya. Apa mudik Pak? Ya, mudik itu memang di Indonesia kan juga menjadi sebuah budaya ya. Banyak tanah kampung ya, bagi yang masih ada orang tuanya, kumpul itu bisa untuk sarana silaturahim orang kampung ya. Kalau saya pribadi karena orang tua sudah tidak ada, paling silaturahim ke saudara-saudara yang lain ya, yang memang yang biasanya kalau orang tua sudah tidak ada kan yang tertua biasanya. Oh iya, Ya, sepuhnya. seperti itu ya, silaturahim. Kita melakukan seperti itu budaya kita. Memang mudik ini dimanfaatkan untuk silaturahim, yang tidak lama nggak ketemu, atau memang bisanya di hari Idul Fitri ketemunya itu betul-betul dimanfaatkan untuk bertemu, bercengkrama dan berkumpul dengan keluarga besar. Iya, karena itu lagi kita nggak tahu sampai kapan Ya, kita ada di dunia ini Pak ya. betul. Jadi dan satu hal lagi Kang Wahyu ya, bahwa sampai saya seusia saat ini tentu saja dari Ramadan ke Ramadan itu akan mempunyai makna tersendiri ataupun perubahan-perubahan. Iya. Ramadan kemarin apa, Ramadan yang akan datang. Ketika bertemu lagi kita harus punya target ya, meningkatkan ibadah kita, amal kita. Karena memang Ramadan ke Ramadan itu kan dalam keterangannya memang Allah menghapuskan dosa dari Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya. Yang mudah-mudahan saja kita memang seperti itu, sehingga saya merasakan bahwa semasa hidup ini sudah berapa Ramadan yang saya lakukan. Kalau juga saya mulai puasa waktu itu dari mulai kelas 3 SD ya, mulai ada karirnya itu. Iya. Tapi ya mulai saya kelas 3 SD, ada juga yang dari TK yang sudah mulai puasa, mungkin lah sama orang tuanya diberikan pendidikan harus puasa, belajar. Tapi kalau saya sendiri sih waktu itu kelas 3 itu mulai puasanya sudah mulai sempurna, maksudnya full gitu. Udah nggak bolong lagi Pak ya? Jangan. Iya, hebat. Karena berkat orang tua juga waktu itu menekankan harus. Iya, mulai kalau kelas 3 itu ditekankan untuk puasa ya, sampai sore, sampai azan maghrib. Itu sebelumnya hanya separuh hari. Iya benar. Jadi ya itu Ramadan itu tentu kita harus mempunyai apa namanya muhasabah ya. Iya. Nah, apa yang sudah kita lakukan, persiapan kita untuk senantiasa nanti kita memang waktunya Allah sudah memanggil kita persiapan. Yang jelas kita selalu berharap bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Iya. Tentu saja dengan meningkatkan amal ibadah kita. Iya betul. Ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau sharingkan di kesempatan kali ini, gitu ya, di Ramadan kali ini. Semoga Ramadan teman-teman menjadi berkah, Ramadan teman-teman dimudahkan oleh Allah hingga nanti menjemput kemenangan ya. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita di hari selain Ramadan itu lebih baik daripada Ramadan ini, Pak ya. Kalau misalkan di hari setelah Ramadan itu kita bahkan jauh lebih tidak baik, gitu berarti apa aja di Ramadan ya gitu, ngapain aja gitu. Berarti kemenangan itu dia didapatkan gitu ya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Sebagai penutup para penonton sekalian, para kaum muslimin rahimahullah ta'ala, bahwa Ramadan betul-betul menjadikan sebuah pendidikan mental kita ya. Bagaimana kita betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Kemudian kita juga bisa meningkatkan membaca Al-Qur'an setiap harinya. Dan Ramadan ini juga adalah menjadi memberikan buat mental kita bagaimana kita bisa memposisikan kita sedang puasa. Mungkin ada teman-teman yang bekerja di sebuah pekerjaan yang mungkin lebih berat dari kita mungkin, tapi mereka konsisten dengan puasanya, dengan Masya Allah itu banyak seperti itu. Saya melihat ada beberapa pekerja juga yang terus konsisten dengan puasanya Ramadan, Masya Allah. Saya doakan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini betul-betul membawa keberkahan kita, keluarga kita, dan juga kita semakin ada perubahan dalam bersikap setelah Ramadan nanti. Pada para pendidik, pengajar, guru, dosen semua, mari kita bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa mengenal lelah. Kita didik anak bangsa ini menjadi anak yang betul-betul berkualitas, ya, dia anak yang soleh dan soleha. Amin. Tentu saja kita kepada rekan-rekan para guru, semoga Allah memberikan kemudahan dalam bertugasnya, Allah memberikan keberkahan dalam keluarganya, sehingga dalam kesehariannya kita dalam mendidik
selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin, Dan amin. bersemangatlah ketika kita mendidik sebuah generasi, sehingga insya Allah berharap ke depan bahwa generasi kita, generasi Indonesia menjadi generasi yang berkualitas, Amin, amin. mencerdaskan anak bangsa ini. Dan saya juga mendoakan pada seluruh para guru dan dosen untuk mudah-mudahan anak-anak yang kita didik ini suatu saat mereka bisa menggantikan ya Iya, betul. para sesepuh yang sudah mungkin pensiun atau berakhir dari tugasnya, mereka lah yang akan menggantinya. Semoga juga ada di antara yang kita didik juga menjadi guru, semoga mereka jadi guru juga yang betul-betul mengerti memahami tugas keguruannya, bisa mendidik dengan benar dan mampu mencerdaskan anak bangsa kita ini. Ya, baiknya generasi kita yang akan datang tergantung bagaimana didikan kita sekarang. Iya. Ya, semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Iya, iya. dan semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Ramadan BK Premi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.